Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Syaputra dengan NIM 1152300302 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus Surabaya. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan terkait topik perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi sebelum saya memasuki presentasi ini, mohon maaf terkait alat peraga ataupun alat presentasi saya kurang maksimal karena laptop saya juga sedang rusak. Nanti saya akan lampirkan PowerPoint saya di pengumpulan juga. Baik, memasuki presentasi kali ini, penelitian kuantitatif dan kualitatif, dua pendekatan utama dalam penelitian ilmiah. Penelitian adalah fondasi dari pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai dua metode ini akan membantu kita dalam merancang penelitian yang lebih efektif dan aplikatif. Mari kita eksplorasi bersama dua dunia yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ini. Baik, tujuan dari presentasi saya adalah yaitu tujuan agar kita dapat membedakan secara jelas antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, memahami karakteristik masing-masing serta menentukan pendekatan mana yang lebih cocok untuk topik yang akan kita teliti atau penelitian yang kita nantinya akan kita lakukan. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kedua pendekatan ini, kita dapat meningkatkan kualitas penelitian kita dan menghasilkan temuan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam diskusi ini, kita akan membahas aspek-aspek penting dari kedua penelitian, mulai dari definisi hingga contoh aplikasi di dunia nyata. Baik, sebelum memasuki perbedaan itu, saya akan membahas yang pertama, yaitu apa itu penelitian kuantitatif. Mungkin sebelum masuk ke sana, mungkin lebih akan banyak orang yang melakukan metode kuantitatif ini. Karena penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data berbentuk angka. Umumnya digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel, memungkinkan penelitian untuk memasukkan data ke dalam analisis statistik yang dapat menghasilkan pola atau hubungan yang signifikan. Pendekatan ini cenderung objektif, terstruktur, dan dapat digeneralisasikan menjadikannya pilihan yang tepat untuk penelitian yang memerlukan hasil yang dapat diukur secara akurat. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan data kualitatif untuk mengumpulkan informasi tentang angka pengunjung suatu tempat yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasikan tren dan pola yang mungkin ada. Baik, yang selanjutnya yaitu apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan konteks sosial dari suatu fenomena. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih numerik, penelitian kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk narasi, wawancara, atau observasi. Dalam proses ini, peneliti menjadi instrumen utama yang menggali lebih dalam untuk mengungkap sudut pandang subjek serta nilai-nilai yang mendasari pengalaman mereka. Baik, itu adalah penjelasan terkait penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu paradigma dan pendekatan. Jadi dari perbedaan dua penelitian ini, kita harus memahami bahwa ada perbedaan mendasar dalam paradigma yang mendasari kedua jenis penelitian ini. Penelitian kuantitatif mengikuti paradigma positivistik yang berpegang pada keyakinan pada realitas pada diukur dan dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Sebaliknya, penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif yang menekankan bahwa makna dan pemahaman dibentuk melalui pengalaman subjektif
Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih mendalam dan kaya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari kedua pendekatan ini juga sangat berbeda. Dalam penelitian kuantitatif berfokus utama adalah menguji hipotesis serta menemukan pola umum melalui analisis data numerik. Di sisi lain, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam tanpa berusaha untuk membuat generalisasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih kontekstual dan menyeluruh mengenai isu yang sedang diteliti, sehingga merangkul kompleksitas dalam pengalaman manusia. Yang selanjutnya yaitu karakteristik data. Kalau kita melihat karakteristik data dalam dua pendekatan ini, data kuantitatif berupa angka yang dikumpulkan melalui survei, skor, dan statistik. Sebaliknya, data dari penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata yang dihasilkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan narasi dengan fokus yang berbeda. Kedua jenis penelitian ini memiliki cara untuk unik dalam pengumpulan dan menganalisis informasi. Hasilkan temuan yang dapat memberikan perspektif berharga untuk memahami dunia di sekitar kita. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan datanya. Mari kita bahas teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Penelitian kuantitatif adalah penelitian sering menggunakan kuesioner, survei, dan tes terstandar untuk mengumpulkan data ataupun hasil penelitiannya. Di sisi lain, untuk penelitian kualitatif, teknik yang digunakan adalah lebih bervariasi dan melibatkan wawancara mendalam dan observasi serta diskusi kelompok terfokus FGD. Dengan mempelajari perbedaan ini, kita akan lebih mampu menemukan metode mana yang paling tepat untuk tujuan dari penelitian yang akan kita lakukan itu. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Kuantitatif menggunakan statistik sebagai jantung analisisnya. Metode ini sering melibatkan UGT, ANOVA, atau regresi untuk memahami hubungan antara variabel. Di sisi lain, pendekatan kualitatif berfokus pada penggalian makna dari data naratif. Melalui teknik seperti coding dan analisis tematik, kita dapat menemukan pola-pola penting yang mungkin tidak terlihat dalam angka. Pendekatan-pendekatan ini meskipun berbeda saling melengkapi untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Selanjutnya yaitu saya akan membahas instrumen dan validitas. Ketika kita berbicara tentang instrumen dan validitas, pendekatan kuantitatif mengandalkan alat ukur yang terstandar dan diuji secara statistik, memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya dan valid. Sebaliknya, penelitian kualitatif menekankan pentingnya validasi melalui triangulasi, kredibilitas, serta keterlibatan peneliti itu sendiri dengan memahami konteks dan dinamika di lapangan yang akan dilakukan penelitian tersebut. Peneliti kualitatif dapat memberikan kedalam dan nuansa dalam temuan mereka juga. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari dua penelitian ilmiah ini. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan kuantitatif unggul dalam hal generalisasi dan efisiensi, memungkinkan kita untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas dan sampel yang relatif kecil. Namun, pendekatan ini seringkali kurang mampu menggali makna di balik data. Di sisi lain, penelitian kualitatif menawarkan analisis yang sangat mendalam dan kontekstual, memberikan pemahaman yang lebih holistik meskipun hasilnya tidak
selalu dapat digeneralisasi ke polusi yang lebih besar. Jadi kalau lebih pasti banyak yang akan menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif, karena juga kita bisa lebih luas dari mengambil kesimpulan lah. Kalau kualitatif ya harus fakta, harus itu yang akan ditampilkan gitu. Baik, di sini saya akan lanjut ke dalam contoh penelitian kuantitatif. Untuk ilustrasi, mari kita tinjau contoh penelitian kuantitatif pengaruh intensitas belajar terhadap nilai matematika. Dalam studi ini, kita akan mengukur jumlah jam belajar siswa dan kemudian menguji hubungan statistiknya dengan nilai yang dicapai. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kita dapat memperoleh data numerik yang jelas dan mendukung argumen kita dengan bukti yang kuat. Yang selanjutnya yaitu contoh dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang menarik adalah tentang makna belajar bagi anak di daerah 3T. Dalam penelitian ini, kita akan melakukan wawancara mendalam untuk menggali bagaimana anak-anak tersebut memakai proses belajar mereka. Memulai pendekatan ini, kita tidak hanya memperoleh data, tetapi juga insight yang mendalam tentang pengalaman, tantangan, serta harapan mereka yang dapat membuka peluang untuk invensi yang lebih efektif dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu tabel perbandingan, tapi saya tidak dapat menunjukkan tabelnya. Jadi kuantitatif itu cenderung menjawab pertanyaan, jadi kayak berapa banyak, seberapa besar, seberapa sering. Misalnya berapa persen mahasiswa yang mengalami stres akademik, ataupun kalau contoh dari kualitatif, kalau kualitatif itu lebih cenderung mengapa hal ini bisa terjadi, bagaimana prosesnya, bagaimana pengalaman orang-orang dalam situasi tersebut. Misalnya bagaimana mahasiswa memaknai akademik yang mereka alami. Jadi ini bukan hanya soal bentuk data, angka ataupun kata, tapi cara berpikir, cara meneliti, dan bahkan cara melihat realitasnya juga. Selanjutnya yaitu mixed methods, ataupun adalah metode gabungan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah memanfaatkan kekuatan keduanya. Dari kuantitatif kita dapat data luas dan bisa digeneralisasi. Dari kualitatif kita mendapat penjelasan mendalam dan konteks. Contohnya yaitu Anda ingin meneliti efektivitas program pelatihan guru. Pertama, lakukan survei kepada 200 guru. Itu untuk metode penelitian kuantitatif, untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka. Lalu kita cukup mewawancarai 10 guru terpilih, yaitu metode kualitatif, untuk memahami apa yang membuat program tersebut dianggap bermanfaat atau tidak. Jadi dari metode kuantitatif kita perlu data dari 200 guru tersebut. Tapi kalau kita menggunakan metode penelitian kualitatif, kita hanya perlu menggunakan 10 hasil kualitatif menggunakan metode wawancara. Seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu kuantitatif dan kualitatif adalah dua pendekatan yang berbeda, tapi mereka itu saling melengkapi. Jadi ya ada kekurangan juga, ada kelebihan juga. Terus keduanya juga mempunyai logika, kekuatan, dan kelemahan juga. Serta kunci utama bukan memilih yang lebih baik, tapi mana yang lebih layak dan tepat untuk tujuan penelitian. Ya, dari poin ini itu kunci utamanya itu bukan memilih yang mana yang lebih baik sih, bukan, tetapi juga
kita bisa menempatkan mana yang lebih baik untuk penelitian ini dan mana yang lebih baik untuk penelitian ini. Jadi seseorang peneliti itu memiliki karakteristik dari kedua pendekatan tersebut. Jadi kayak tahu kapan harus memakai salah satu atau bahkan menggabungkan keduanya juga bisa, serta mampu menjelaskan mengapa pendekatan itu dipilih. Jadi kayak jangan terjebak hanya pada metode yang kata orang-orang itu kuantitatif lebih mudah, tetapi ya kalau kita juga melihat realistisnya juga ataupun kondisi di lapangannya juga, dengan menyamakan kebutuhan penelitian itu sendiri. Jadi baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman serta Bu Mary, mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun salah kata yang kurang berkenan ataupun kurang benar, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.